Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, tidak terasa sekarang kita sudah masuk di bab ketiga di semester kedua, yaitu kita akan belajar tentang adab terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami adab terhadap lingkungan binatang. Yang kedua, memahami adab terhadap lingkungan tumbuhan. Yang ketiga, memahami adab di tempat umum. Yang terakhir, memahami adab makan dan minum. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan like-nya pada video ini, serta jangan ragu untuk men-share-nya kembali. Untuk memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup di dunia tidaklah sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Begitupun juga kita pasti memerlukan lingkungan yang lain seperti tumbuhan ataupun hewan. Kita bisa renungkan, jikalau kita hidup sendirian, kita tidak mungkin enak. Pasti kita kesulitan. Maka dari itu, kita selalu memerlukan lingkungan yang lain untuk menunjang hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pembelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Pokoknya seperti kita sering sekali meminum susu yang bersumber dari hewan, yaitu hewan sapi. Kita bersyukur Allah telah memberikan penunjang kita untuk memberikan manfaat kepada kita, sehingga adanya sapi kita dapat meminum susu dan sehingga badan kita menjadi sehat. Nah, untuk itu kita juga harus menjaga lingkungan dengan kita merawatnya. Kita harus rajin untuk menjaga tumbuh-tumbuhan. Kita merawatnya dengan kita menyiramnya. Begitupun kita dalam perjalanan, kita juga harus memahami adab-adab dalam lingkungan. Ya, lingkungan mengajarkan kita adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa lainnya. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Tujuannya kita harus mengatur serta menjaga bumi ini, lingkungan ini dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, kita belajar tentang adab terhadap lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada adab terhadap lingkungan binatang, yang kedua adab terhadap lingkungan tumbuhan, yang ketiga ada adab di tempat umum, yang terakhir ada adab makan dan minum. Melihara dan merawat binatang. Binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi manusia. Ada yang dapat dimanfaatkan tenaganya, air, susunya, madu, daging, kulit, dan bulunya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memelihara serta menyayangi binatang. Yang kedua, tidak menganiaya binatang. Islam melarang menzolimi binatang secara fisik. Yang ketiga, memberi hak-hak binatang. Memberi hak-hak binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berupa binatang ternak, maka makanan dan minumannya harus diberikan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, memelihara dan menyayangi tumbuhan. Karena sebagian besar makanan manusia dan hewan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kita pasti sering kan makan yang namanya sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga serta melestarikan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhannya. Yang kedua, tidak boleh merusak lingkungan itu sendiri. Kita harus rawat, kita harus jaga lingkungan hidup itu. Yang ketiga, perintah dari Nabi Muhammad SAW yang berupa menanam tanaman, sebagaimana sabdanya menghimbau kepada umat Islam agar senang menanam tanaman atau pohon untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan konsumsi, penanggulangan lahan krisis, ataupun ihya al-mahwat maupun kepentingan lainnya. Pengertian tempat umum.
Tempat umum berarti tempat untuk semua manusia, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, semua boleh berkumpul di tempat itu. Contoh tempat umum ada pasar, toko, minimarket, supermarket, pinggir-pinggir jalan, bioskop, warung, dan lain-lainnya. Kita juga harus memperhatikan adab kita di saat kita berada di tempat umum. Islam mengajarkan sebagaimana yang pertama, satu, mengenakan pakaian Islami. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, serta Imam Malik sepakat bahwa bagi laki-laki hendaknya memakai kaos lengan pendek dan memakai celananya panjang sampai di bawah lutut. Bagi perempuan harus tetap berhijab, pakaian panjang sampai menutupi mata kaki. Yang kedua, berjalan dengan sopan dan sikap biasa, tidak angkuh, tidak pun juga membuat keributan. Yang selanjutnya, tetap sopan dalam berbicara, tidak tertawa terlalu terbahak-bahak yang mengganggu orang lain sekitar, serta tidak berkata jorok ataupun kasar yang mengundang perhatian orang lain. Yang keempat, tidak berbuat kegudahan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Yang kelima, bersikap toleran terhadap pihak lain yang sama-sama mempunyai hak untuk berada di tempat itu. Jadi kita tidak boleh sembarang untuk mengusirnya. Yang keenam, membatasi pandangan terhadap pihak lain agar tidak mengganggu kenyamanannya. Adab dalam makan dan minum. Yang pertama kali harus kita membaca doa atau membaca basmalah. Yang kedua, kita pastikan kehalalan makanan dan minumannya, baik dari jenisnya ataupun cara memperolehnya. Yang ketiga, makan dan minum sebaiknya dengan posisi duduk. Yang keempat, saat kita makan atau minum sangat tidak dianjurkan untuk berbicara. Yang kelima, jangan mencela makanan itu ataupun minumannya, misalkan rasanya pahit ataupun tidak sedap. Nah, yang keenam, makan mulailah dari sebelah pinggir terlebih dahulu, baru kita ke tengah dengan pelan-pelan. Yang selanjutnya, tidak untuk meniup makanan bila makanan itu terlalu panas. Kita tunggu saja. Dan yang kedelapan, berhentilah sebelum kenyang. Yang terakhir, mengakhiri makanan dan minuman dengan membaca Alhamdulillah, dengan kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa mendapatkan makanan. Ya, cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga ilmu yang tadi kalian pelajari dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.